Halo, gue Garin, gue seorang traveler. Halo, gue Ira, gue traveler. Halo, gue Rois, gue seorang traveler. Nama gue Rafli, gue seorang traveler. Halo, nama gue Firlia, gue seorang traveler. Satu di antara 5 orang ini adalah travel enthusiast palsu. Siapakah dia? Guys, menurut kalian 3 hal penting apa yang harus disiapin kalau kita lagi traveling? Kalau menurut gue yang pertama, duit, spare budget. Yang kedua, itinerary. Yang ketiga, sama gue harus tahu gue mau nginep di mana. Kalau menurut kalian gimana? Menurut gue sama kayak lo, yang pertama adalah uang. Tanpa uang lo nggak bisa beli semua akomodasi, anggaran, transportasi untuk kebutuhan lo traveling. Kemudian yang kedua, schedule. Tapi schedule-nya mungkin bukan itinerary kali ya. Kalau gue lebih ke lo harus cocokin dulu nih schedule. Misalnya lo udah kerja, lo harus tentuin dulu waktu yang tepat kapan harus lo traveling biar lo nggak diganggu kerja, atau lo kuliah juga sama aja. Terus yang ketiga menurut gue outfit. Bukan buat ngonten or basa-basi aja sih sebenarnya, tapi misalnya gue nggak mempersiapkan baju yang akan gue bawa untuk satu destinasi, nanti yang ada gue malah jadi saltum. Kayak misalnya gue biasa pakai baju kayak gini, terus gue mau ke Kutub Utara kan gue kedinginan ya kak kebetulan. Jadi menurut gue duit, schedule, sama pakaian. Oke. Kalau gue yang pertama itu sama setuju baju yang bagus. Soalnya kalau pergi pakai baju yang bagus ya mood lo naik aja gitu. Yang kedua itu temen yang seru. Soalnya kalau lu pergi tapi temen lu nggak seru kayak yang nggak fun aja. Terus yang ketiga Lo paling fun deh. fun lah. Terus yang ketiga itu ya udah budget yang cukup, yang sebenarnya nggak enak juga sih kalau pergi kayak ini budgetnya segini, enaknya kalau bisa spend lebih ya spend lebih gitu. Kalau gue sih 3 yang penting menurut gue itu pertama uang, karena kalau lo nggak punya uang ya lo nggak bisa kemana-mana ya kebetulan. Kedua itu asuransi perjalanan itu penting banget buat gue, karena gue itu pertama suka telat. Kadang tuh gue bisa ketinggalan pesawat, atau gue juga teledor kayak gue lupa koper gue gitu. Atau enggak kalau kopernya hilang atau tiba-tiba koper lo pindah negara gitu, gue nya kemana kopernya kemana gitu. Itu kan kalau ada asuransi lumayan ya gue dapet ya itulah lo tahu. Kayak gitu. Ketiga itu gue butuh banget maps. Gue kemana-mana itu ngelihat maps. Bukan karena gue nggak hafal jalan, tapi gue bukan tipe yang punya itinerary. Jadi gue lebih ngelihat gue lagi di mana. Terus di maps tuh gue deketnya tempat apa gitu. Jadi mendingan dari sini gue berarti ke tempat yang deket dulu gitu. Kalau lo? Kalau gue sendiri, palingan sih yang harus pertama gue harus research dulu dalam artian gue harus kemana, itu di sana ada siapa, ada apa, tempat mungkin wisatanya wisata alam atau makanannya kayak gimana, itu gue harus mempersiapkan itu dulu. Yang kedua itu budget, ya sama kali mungkin ya mau budget hura-hura, mau budget yang murah sekalian itu, tapi harus dipikirin juga budgetnya. Yang terakhir mungkin gue harus nyiapin persiapan fisik sama mental, karena emang kan lagi traveling pasti butuh tenaga lebih dan butuh mental yang lebih juga kayak gitu. Menurut kalian 2 destinasi terbaik yang pernah lo datengin untuk traveling tuh kemana? Kalau gue pribadi, 1 Thailand, mungkin lebih spesifik Bangkok. Karena menurut gue di sana itu gue bisa jalan-jalan dapet, kuliner dapet. Kalau misalnya gue mau belanja pun juga dapet. Kalau gue mau traveling plus nyari duit pun juga gue bisa nge-just tip, ya kan. Kalau gue mau agak main pantai dikit, gue bisa geser ke Pattaya. Jadi menurut gue whole package lah Thailand. Sama satu lagi versi dalam negerinya menurut gue Bali sih. Walaupun iya sih basi banget sebenarnya. Tapi menurut gue Bali tuh udah jadi comfort destination gue untuk traveling sih. Kalau menurut gue sendiri, gue sih lebih ke lokal sih. Mungkin yang pertama gue akan milih Malang. Kenapa Malang? Karena Malang ada banyak gunung, ada banyak air terjun, ada banyak pantai juga. Tapi kalau misalnya specifically, gue yang paling berkesan itu ke Pulau Sempu. Itu ada pulau di selatan Malang juga. Itu berkesan sih buat gue bisa ngeliat bintang-bintang. Karena emang gue suka alam gitu kan. Mungkin kalau untuk yang kedua, kayaknya masih Bali sih. Ke Bali mungkin, kalau Bali yang gue suka Gunung Agung. Kalau gue yang pertama kalau dalam negeri Labuan Bajo, karena menurut gue lo bisa quality time sama orang-orang yang bareng sama lo kesana, karena ya lo nggak bisa kemana-mana lagi kan, lo di kapal atau lo trekking bareng mereka gitu. Menurut gue itu kalau yang dalam negeri. Cuman kalau yang di luar negeri gue pribadi prefer Seoul atau Korea gitu, karena
kebetulan kan gue K-popers ya. Jadi kelihatan sih. Beda ya Kelihatan, outfitnya kelihatan. ya. Jadi pas di sana tuh ya gue bisa jalan-jalan iya, nyobain makanan yang ada yang gue lihat di drakor iya, gue bisa juga jadinya napak tilas tempat-tempat idol gue makan di mana dan lain-lain. Kan kayak sekalian sejarawan ya. ya, kan? Iya, sejarawan. Terus kayak gue di sana, terus gue suka banget jalan kaki. Di sana tuh menurut gue gampang aja akses gue untuk yang suka jalan kaki terus nggak panas gitu. Jadi gue suka sih. Kalau menurut gue punya 2 destinasi favorit gue. Yang pertama itu Sumbawa. Sumbawa itu kenapa? Karena Sumbawa itu dia nggak ke Lombok, cuman nggak ke Bali juga, cuman lebih sananya lagi gitu loh. Karena waktu itu gue pernah ke sana naik mobil 2-3 jam gitu ya. Jadi emang benar-benar lo harus mendedikasikan waktu lo untuk ke sana. Menyeberang 2 pulau gitu. Habis itu seru banget karena perjalanan ke sana lo harus lewat Bali dulu, lewat Lombok dulu. Itu kayak iklan-iklan rokok gitu lah menurut gue. Terus sama yang luar negeri itu di Israel gitu loh. Israel tuh keren banget kalau kalian di Tel Aviv, di ibu kotanya, menurut gue itu vegan friendly paling keren deh gitu. Karena dia setiap restorannya dia kayak ada barcode gitu, kayak ini vegan friendly gitu. Jadi menurut gue itu paling keren. Kalau buat lokalnya itu Batu Karas, walaupun itu hyper lokal banget, kayak harus 7 jam ke sana. Hidden gem lah, pasti. Nah, di situ ada danau, ada sungai, ada pantai. Jadi lu punya 3 destinasi yang berbeda. Plus itu kan karena tempatnya kecil, jadi orangnya tuh guyup kayak yang punya cottage ini sama punya villa sana, saling kenal gitu. Plus yang paling highlightnya adalah ikannya enak banget karena benar-benar fresh, langsung diambil laut, langsung dimasak gitu. Terus yang kedua itu Madinah, karena ya selain ya tempat buat ibadah, tapi di sana kayak damai aja gitu. Kenapa milih Rafli? Kayaknya dari omongannya dia tuh kalau ke Sumba terus 2 hari, kayaknya mukanya tuh nggak pantas banget deh kayaknya. Menurut gue impostornya itu kayaknya Ira deh. Soalnya dia bilang kan dia cuma mengandalkan Google Maps, kemana-mana ngikutin yang sekitar dia aja. Emang lo gak nge-planning? Lo mau ke kota mana ada apa segala macem. Masa lo go show gitu aja sih? Pertama gue milih Rafli untuk keluar karena menurut gue dia ribet banget harus ke Israel buat mencari tempat vegan. Kenapa nggak ke Canggu? Menurut gue impostornya Rafli karena dia bilang dia ke Israel karena ada restoran-restoran vegan lah atau apalah itu. Itu tuh menurut gue cuman facts yang dia tahu, lihat di Twitter atau di Google. Menurut gue imposternya Firlia karena dia bilang tadi dia suka traveling ke Bali sama Thailand. Menurut gue 2 tempat itu bukan 2 destinasi buat orang yang suka traveling sih. Bye guys. Oke, next question ya dari gue. Selama kalian traveling, apa pengalaman buruk kalian dan gimana cara kalian ngatasin itu? Kalau gue pribadi waktu itu gue pernah di Thailand, gue makan di ada pasar gitu namanya Jots Fair di sana. Terus gue dengan pedenya gue mesen seafood banyak banget, kayak gue punya uang gue bisa bayar ini. Terus ternyata pas di sana tiba-tiba dia nggak nerima cash. Terus udah gitu QR gue nggak bisa, di sana juga nggak bisa debit, jadi bener-bener cuma bisa QR di situ. Terus kayak ya gue nggak bisa bayar dong, gue ditahan di sana sampai udah tutup, pokoknya semua pasar udah tutup ya, bukan tenda dia doang. Kalau gua itu pernah cedera lagi surfing, terus solusinya gimana? Nggak ada, sakit aja. Kalau gue waktu itu pengalaman gak enaknya itu, jadi koper gue hilang ke Tapanuli. Jadi kebetulan harusnya gue berangkatnya itu ke Malang, tapi koper gue hilang ke Tapanuli, terbangnya malah ke Tapanuli. Hal yang gue lakuin adalah gue cecer mbak-mbak dari penerbangan tersebut. Karena menurut gue sebagai seorang traveler entusias ya guys, itu harus berani vokal, harus berani ngomong sama orang sih. Karena gak bisa dipungkiri bakal banyak hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita traveling. Jadi kalau lo nggak berani ngomong, lo nggak bakal bisa nge-stop itu. Kalau gue pengalaman yang gak enak, palingan gue pernah touring dari Malang ke Jakarta. Terus habis itu baru kayaknya baru bentar perjalanan, terus tiba-tiba motor gue mogok. Dan itu keadaannya udah jam 7 malam. Itu di daerah kayak hutan jati gitu, kayak namanya daerah Saradan deh, pokoknya hutan jati gitu. Dan abis itu
gue nyoba untuk benerin, ngotak-ngatik, ngoprek-ngoprek. Oh, gue berdua sama teman gue 2 motor doang. Terus sampai akhirnya kayak titik, oh nih udah nggak bisa nih dibenerin, harus ke kota orang. Solusinya, gue harus nge-engkol, nge-stud, pokoknya ngedorong motor sampai 40 km ke daerah tempat teman gue. Kayak gitu, itu berkesan sih. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari gua. Kenapa sih kalian semua tuh lebih milih traveling daripada aktivitas-aktivitas yang lain? Kalau gue sendiri itu kenapa milih traveling mungkin dibanding shopping atau apapun, karena gua ya prefer investasi tuh ke investasi memori, karena ya apalagi yang bakal gue kenang pas masa tua nanti. Traveling, gue suka traveling yang bentuknya fisik, yang kayak jalan-jalan dan semacamnya. Dan itu menurut gue ketika gue jalan-jalan, ketika gue ada kan itu kan sekalian jadi olahraga ya. Kalau ada olahraganya itu otomatis ningkatin dopamin, kayak gue jadi seneng gitu pada akhirnya. Terus apalagi karena gue suka outdoor activities juga, kayak gue ke gunung, gue nyelam gue snorkeling, gue diving dan semacamnya. Nyelam ke laut kayak gitu-gitu. Itu ngebuat gua itu stress relief sih buat gua. Oke, kalau gue pribadi sih sebenarnya sama kayak kalian juga, tapi satu poin yang gue highlight itu kenapa gue milih traveling, karena traveling itu tuh ngeriset diri gue sih, refreshing diri gue juga dan stress relief. Jadi makanya kenapa tadi schedule itu komponen penting untuk disiapkan saat traveling, biar gue tuh nggak diganggu sama hal lain, karena gue mau fokus traveling, gue mau fokus nge-refresh diri gue melalui traveling. Kalau gue malah kebalikan dari lo. Kalau lo kan tadi bilang dengan ada schedule lo jadi maksudnya lebih fokus gitu kan untuk traveling. Kalau gue tuh senangnya dari traveling adalah gue bisa impulsif aja tiba-tiba gue mau kemana gitu, jalan mau kemana gitu. Nggak perlu ngikutin schedule yang biasanya sehari-hari tuh gue selalu ngikutin schedule kan. Dan gue suka aja ngeliat kota-kota baru, negara-negara baru gitu, kayak suasana yang baru gitu, budaya-budaya baru. Oke, menurut gue imposternya Rois. Kenapa? Karena tadi dia bilang dia nyetut motor 40 km. Terus 40 km itu menurut gue kaki lo sebelah emang nggak biru sampai mati rasa terus copot apa? Kalau Garin menurut gue juga impostor karena tadi dia bilang dia kan cedera tuh pas lagi main surfing. Kayak terus dia nggak ngapain, nggak mungkin, pasti dia melakukan sesuatu. Kenapa kalau yang kedua itu milih Roes dan Ira? Karena menurut gue mereka kebanyakan aja ceritanya. Karena kebanyakan ceritanya jadi ya itu biasanya buat nutupin bohong kan. Gue masih yakin banget Ira impostornya, sama satu lagi mungkin Garin kali ya. Soalnya dia cedera kakinya, terus udah dia nggak ada usaha apa-apa. Ya lu emang nggak bawa P3K gitu? Kenapa gue milih Garin sama Ira? Kan kalau Garin tuh tadi kan ada pertanyaan nyecer-nyecer dia gitu ya, kayak di mana surfingnya? Pas dia jawab kayak dia ada rada mikir gitu, gue pikir dia bohong, oh nih dia impostornya nih, kayak gitu. Kalau untuk Ira, penyelesaian di Thailand tuh kayaknya nggak ada deh. Nah, Salah sih, kayaknya sih salah sih. dia impostornya sih menurut gue. Hati-hati. Sebenarnya gue impostornya guys. Ternyata gue impostornya guys. Iya emang gue tuh ngibul selama ini. Dan gak ada yang percaya kalau gue impostornya. Berarti gue convincing banget kan. Dan gue berhasil mengecoh mereka semua. Karena sebelum ini semua gue emang research dulu sih. Gue nggak nyangka sih, soalnya dari tadi tuh gue di samping dia dan kayak sempat kayak kode-kodean gitu, kayak gue rasa omongan dia juga cukup meyakinkan. Padahal gue juga sangat amat mengira itu Rafli, tapi ternyata Firlia. Iya sebenarnya udah ngira Firlia sih dari cerita dia ke Tapanuli terus salah pesawat. Gue gak suka traveling, menurut gue itu melelahkan, buang-buang uang, mending gue mau stress relief ya gue tidur aja di rumah gitu, ngapain. Tapi yang Tapanuli bener sih, sisanya sih enggak sih. Thailand, Bali? Jago kan gue bohongnya, emang Firlia. Ya jago-jago lu keren.